Oke, selamat malam. Kita jumpa lagi di momen live trade malam ya, live trade malam hari. Karena ada live trade siang, saya nyebutnya live trade malam ini. Mulainya jam 7. Kita thank you teman-teman sudah tepat waktu menemani sharing, sudah join dari jam 7. Kita akan cek kondisi market malam hari ini sambil kita cari peluang tentunya ya. Bahas market, cari peluang, ditemani Profrek. Oh ya, tumben juga nih ditemani Kalimas Cahya. Kita cek market ya. Hasil profit tadi siang saya bisa beli minuman kekinian. Kalau nggak cuan ya minumnya kopi sasetan, Kopi sasetan sama ini air air gorengan, mineral, air mineral sama air gorengan. mineral. Oke teman-teman, apakah ada peluang? Tadi ada yang bilang apakah ada peluang buy ya? Hmm, 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 hmm. Kita cek dulu. Sebetulnya kondisi kalau yang saya lihat nih, ini perlu tunggu konfirmasi tambahan sedikit lagi karena Kalau kalau resistennya ini di breakout bisa jadi peluang buy bagus. Saya setuju kalau ada yang lihat buy. Tapi kalau sekarang ternyata kan dia mantul turun lagi nih, belum breakout resisten. Justru pas di resisten dia turun lagi. Untuk saat ini saya belum lihat ada peluang. Jadi better atau lebih baik ya. Kita tunggu harga keluar dari sini dulu. Biar dia keluar dulu untuk ngambil momen yang cukup bagus. Jadi tunggu ada konfirmasi memang entah dia kuat naik, kuat turun baru dieksekusi. Kalau masih di sideways ini saya tidak akan terburu-buru ngambil posisi itu. Kalau dari saya mungkin untuk mengawali malam ini seperti itu pendekar. Jadi kesimpulannya belum belum ada posisi nih, masih sideways. Belum bisa ngesel ya. Kalau kalau saya sih belum sih kondisi ini ya. Karena dia Hei, cenderung sideways. Better better tunggu ini dulu sih. Tunggu breakout dulu. Better tunggu breakout dulu. Hmm. Karena kalau lihat ini ya, kalau lihat pergerakan harganya di sini, ini pergerakannya cukup cukup unik nih. Ya uniknya itu pagi ke siangnya ini seolah-olah kuat naik dia. Jadi pelan-pelan naik. Nah, terus siang ke sore ke malam ini langsung dibanting turun lagi. Dan masih dalam kondisi downtrend untuk saat ini. saya tadi Dan sempat ngesel. sempat nge-sell. Terus gimana nih? Ada insight nggak dari pendekarnya? Masih hold sell atau gimana pendekar? Kira-kira harga menyentuh berapa Panglima ada hold sell dari atas? Kalau kalau ada hold sell ya bisa di hold aja. Kalau dari yang saya lihat ya, selama dia tidak breakout level ini 410150 masih oke-oke aja untuk kita hold sell. Ini terlihat masih kuat turun juga. Kalau yang nge-sell ya, ada yang nge-sell sesuai kitab H4. Nah, fine-fine aja kalau sesuai udah pakai kitab kitab panduan ya sesuai kitab panduan aja. Nggak usah ini ambil pusing kalau udah ada kitabnya ini. Udah ada sistem sistem tradingnya nggak usah ambil pusing. Bose, trik Mm-mm. untuk meyakinkan diri menahan hold bagaimana Bose? Oke, ini versi saya dulu ya, saya respon dulu. Biar percaya diri gimana untuk tetap hold posisi. Ya, yang pertama kita harus tahu dulu, kita harus kenali dulu ini. Kita itu ketika melakukan analisa,
hasilnya bisa seberapa bagus. Yang bisa menjawab adalah jurnal trading. Bukan cuman kira-kira ya. Seberapa bagus itu kita misalkan 100 kali transaksi, berapa yang kena TP atau berapa yang trading plan-nya itu berhasil. Itu kalau versi saya itu satu satu hal yang akan sangat amat membantu nanti kita jadi percaya diri. Nah, ini kan udah ada buktinya. 100 kali trading plan, 100 kali analisa, 80 bener. Nah, itu kan otomatis transaksi ke 101 harusnya sudah lebih percaya diri karena udah ada datanya, ada buktinya kalau teman-teman itu buat trading plan transaksi sering berhasil sesuai dengan target yang ditentukan. Itu itu salah satu tipsnya. Mungkin kalau dari pendekar Kadang ada itu gini, tips juga Bos, nggak? ya. Hmm. Untuk pengalaman ya. Boleh, boleh. Ini sharing. Saya selalu itu mengacu ke Fibo. Ketika Hmm. yakin pasti akan nyampe Fibo seumpama 6,1, tapi ternyata harga itu kembali. Tapi ketika nanti di close, harga itu sesuai. Gitu. Nah, itu dia. Kalau tidak ada jurnalnya nih, tidak ada datanya kan, keyakinan ini tidak akan terjawab. Itu dia. Cara buat jurnalnya gimana, Bos? Buat aja before after analisa. Misalkan kan kita biasa nih kalau pas live trade kan biasa saya buat jurnal TP-nya saya kasih warna hijau gini, SL-nya saya kasih warna merah misalkan. Ini contoh aja, contoh aja. Nah, misalkan seperti ini kalau misalkan ada transaksi buy. Nah, analisanya misalkan pakai Fibo gini, tarik Fibo, oh TP-nya di Fibo. Ini contoh ya, contoh TP-nya di Fibo gitu. Ya udah di screenshot aja, disimpan aja gambarnya. Sederhana. Kalau memang analisanya selalu pakai Fibo ya, berarti kan udah ada sistem tradingnya tuh. Pokoknya kalau analisa trading pakai Fibo terus. Save aja before, afternya nanti hasilnya gimana. Before lagi, afternya lagi, before after, sampai kekumpul tadi 100 sampel. Jangan cuma 10-20 aja. Bila bila perlu 100 sampel. Nah, itu nanti ketika udah ada datanya kan teman-teman pasti jauh jauh lebih pede karena tahu lebih sering kena ke Fibonya atau lebih sering nggak kena. Jadi nggak tidak lagi menerka-nerka. Kalau menerka-nerka ya pasti akan seperti sekarang, nggak percaya diri karena tidak ada tidak ada datanya, hanya hanya merasa merasa di momen tertentu merasa sering kena. Tapi begitu kena SL sekali merasa kayaknya sering nggak kena. Nah, jadi nggak percaya diri gitu. Tidak ada minimalnya. Sebenarnya tidak ada minimalnya. Semakin banyak semakin bagus. Semakin Belum, banyak belum. nanti akan terbiasa gitu ya, Bos, ketika selesai analisa ini. Betul. Jadi jurnal di awal-awal ini kan membantu kita menilai seberapa bagus hasil analisa kita. Ini belum ada buy ya. Ini tadi contoh-contoh aja, contoh aja. Nih sampai dikira udah ada peluang buy nih. Belum ada buy. Ini seperti yang tadi saya sampaikan, saya tunggu breakout dulu keluar ini. Keluar atas atau keluar bawah. Minimal 100 ya. Oh, ini yang tadi ya, minimal nggak ada minimalnya, semakin banyak makin bagus. Tapi kalau sedikit cuman 10 kali yang menurut saya nggak valid. Menurut saya nggak valid. Atau ketika teman-teman sudah punya sistem trading nih, ya buatlah jurnal paling enggak tiga bulan pertama. Kalau 3 bulan pertama ternyata cuman menghasilkan misalkan 50 peluang ya nanti dinilainya dari situ, evaluasinya dari situ. Gitu ya. Belum ada peluang ya teman-teman. Belum ada peluang. Ini masih sideways ini. Karena saya ngelihatnya ini ada kemungkinan akan koreksi naik juga. Sebelum sebelum kalau memang dia masih kuat turun ya dia akan turun lagi. Makanya tunggu konfirmasi nih saya. Dia mau kemana dulu? Kalau dibikin jurnal kalender gitu, kalau dibikin jurnal kalender gitu, gitu gimana nih? Nggak apa-apa kalau kalau mau
nyatetnya di kalender atau bentuk-bentuk, sebenarnya bentuknya itu mau bentuk apapun nggak masalah. Yang penting teman-teman bisa menilai tadi eh, before afternya itu seperti apa, itu bisa dinilai. Semakin lengkap data yang dicatat ya semakin bagus. Apakah harus sangat rapi, sangat lengkap? Nggak harus juga. Teman-teman save gambar before after tadi juga bisa. Before kena TP-SL seperti apa analisanya di save gambar gitu ya. Terus afternya kena TP atau kena SL di save lagi. Itu udah cukup juga. Backtest strategi betul. Ini momen-momen mau breakout ini. Saya tunggu breakout dulu. Siap-siap ngebui. Gold. Ya, ini saya siap-siap ngebui. Ngebuy. Bye, 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 bye. Kalau sudah naik kita sepil. Fuh. Kalau kalau pendekar bener, buy-nya nggak cuma sekali, buy 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 buy, buy. 0,01 ya, 001. Kalau saya ngebuy-nya sekali aja, buy gitu. Ini yang di IG ini tanya cara join. Join join Zoom. Ayo join bareng kita sharing-sharing di Zoom meeting. Kita meeting, isi meetingnya tapi live trade. Live trade teman-teman. Kalau saya buy buy buy, buy buy, buy buy-nya nanti di akhir ini aja, akhir live trade. Kita buy 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 buy, pamitan. Cara mendeteksi fake out, bagaimana? SL ya. Ya kalau menempatkan SL itu solusi mengatasi fake out atau false signal atau false breakout. Caranya mengatasi gimana? Ya dengan SL kita batasi resikonya kalau ternyata fake out. Ya. Kalau mendeteksi ya tidak bisa dideteksi secara secara kita deteksi terus tahu ini akan fake out atau enggak, itu nggak bisa. Justru karena itu, justru oleh karena itu, tiap kali transaksi perlu apa? SL. Full margin pun perlu perlu yang namanya apa? Cash management. Cash management deposit. Karena apa? Karena fake out tidak bisa diidentifikasi, tidak bisa dideteksi ini akan fake out atau enggak. Kalau bisa kan sama kayak kita menjadi tahu, menjadi apa ya, peramal kita. Menjadi peramal yang tahu market akan seperti apa. Kalau bisa tadi melihat, oh ini akan fake out, nah, kan jadi kita tidak lagi jadi trader, jadi cenayang nanti. Sambil makan ya, Siap, Panglima. siap pendengar, siap. Ini hasil tuan pacar saya beliin pasta. Wah, ini enaknya punya pacar. Situ sudah punya Untuk istri Jose, loh. kalau untuk standar lot Ya. dengan balance itu berapa persen Jose? Kayak seumpama 1.000 USD itu lot yang kita gunakan itu berapa Jose? Berapa Panglima? Oke, saya saya nunggu pendekar tadi, saya pikir gitu tadi mau jawab. Oh, saya kan sudah menurunkan ilmu ke ribuan orang. Sebetulnya nggak harus Oke, saya dan Panglima yang jawab, teman-teman pasti bisa tahu. Terus betul. kita apa guys? Untuk lot, rumus kita untuk lot apa guys? Teret teret. Dedeng, siapa yang menjawab tercepat? Dut, 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 dut. 1/100. 1/100. Apa itu? 0,05. 0,01/200. Ini, ini saya suka nih jawabannya nih. Perbanyak lot, perbanyak rezeki. Tuh yang paling cepat 0,01/100 dolar. Catat, kirim dia merchandise, Bos Franz. Oke, Lihat si- tuh. ini ya DM saya ya. DM saya Bu Oh, sih. ditunggu hadiahnya. Siap, Kayak siap, Bos Franz. kemarin juga Hadiah ada yang dapat dapat kaos. Kayak belum ngabari saya lagi ya. beneran asik gue, beneran dong. Masa bercanda ini dilihatin orang banyak.
Kalau bohong malu kita. Topi, payung, katanya kemarin yang butuh payung, mumpung hujan. Oh, nggak cuman topi dan payung, ini spesial ini. Topi, Panglima topi, belum topi. check out headset kan? Belum? Mau Sudah bikin saya check headset out ya? kan. Wih, ini. Thank you teman-teman supportnya mendukung saya. Akhirnya dibelikan headset oleh pendekar kita. Ini Nggak berkat cuman berkat support Panglima, dari enggak cuman Profesor Rex Panglima. juga dapat malam hari ini. Oke, dapat semua. Asik. Nggak Ini nih. cuman Profesor Rex, Oke, siapa Kalimas lagi? Cahya Kali juga Mas saya dapat dapat juga. malam ini. Oke. Itu kurang enak apa jadi tim NS ya. Nggak cuman Kalimas Cahya, Bos Frans juga saya kirimin karena sudah Wih, menjawab. asik, asik, asik. Wih, Asik, 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 mantap, asik. mantap. Asik banget. Mantap, pendekar. Yang tanya ini nggak dikirimi juga, tak sih? Yang biasanya open mic siapa aja nih? Panglima biasanya kan mengamati. Ba- Saya selalu open mic, bos. Bertanya ini Oh, Saya, barangkali dapat bosku. juga. namanya Iya, Bos. beda tapi itu kayaknya. Kabihu ini siapa? Kabihu. Iya, betul, sering open mic. Saya Sering, apa Saya sih? juga bosku Sering sama. tanya. Sering ya? Kalau nggak salah, biasanya pakai username ini ya, Kaji Rosid itu ya, bos ya. Kajiro. Jarang-jarang open mic gak dapat bos. Oh ya, udah dapet. Harus sering open mic. Alah, Catat. Ini saya butuh tim yang catat. Saya nggak hafal. Saya sering open mic. Pendekar. Bos Afin, dapat headset dari saya. Terima tahu, kasih. Bukan headset sih, in-ear Saya monitor. bose saya. Siap. Makasih, pendekar. Ini kalau Saya tahu. bose. Saya ini sama Eben. Bos Eben sering ya? Ya, ini ya cukup sering, tapi nggak sering-sering banget. Tidak sesering Bos Afin. Yang sesering Bos Ini, Afin siapa ini, aja ini ini? saya penilaiannya netral ya teman-teman ya. Disaksikan banyak orang ini. Ya, Disaksikan yang sesering Bos Afin. Soalnya saya ingat kalau Bos Afin tuh sering open mic. nanti yang gambar kira saya akik itu ngada-ngada. sering banget itu request lagu. Saya juga sering, bos, tapi tanya terus. Bener nggak ini? Ini Panglima yang biasanya notice. Kalau saya jarang-jarang ini. Karena yang sering open mic pasti muncul di atas-atas. Oh, apakah iya? Loh, bos, bukannya kalau yang muncul di atas itu yang kalau yang pakai video ya, webcamnya ya? Di tempat Kalau saya, webcam- saya setting yang sering open mic biasanya. Oh gitu, bisa disetting Betul. berarti ya? Bisa disetting Mantap, tempat mantap, saya. Wah, saya bolak-balik ganti akun ini. Bawa sendiri ini. Biasanya pakai akun apa? Kaji Rosid Abdul Rosid KBI Al Mustafa. Oh ya, valid pendengar. Valid. Valid. Open Nah, cam itu yang langsung saya- valid. tadi saya saya- maksud. Kita Open cam ya. Selamat bos saya dapat in-ear monitor dari NS. Wih. Ini ya chat saya ya, tolong chat saya. Jadi takutnya saya lupa nanti. Catetin. Kan makanya tadi saya bilang kan malam ini spesial. Kemarin saya full margin profit gitu, jadi saya pengen bagi-bagi something ini. Chat Langsung via tele ya, kali. Pangli ya? Apa? Gimana? Chatnya via Telegram Boleh atau gimana? via Telegram juga boleh. Nah tadi Oh siap pendekar, siap Pangli. Siap. Tova, Bos Hafin, terus tadi siapa Frans ya, yang benar jawab itu. Yang ikut live malam ini dapat kaos semua, bos. Wah ya kurang Boleh kaosnya. tuh boleh. Nego. Makanya mulai sekarang sering-sering Malah nego. open mic atau open cam. Jadi biar mukanya itu familiar. Ini Bos Al Mustafa begitu open cam, saya langsung ingat. Ingat, Wajah tampannya langsung ingat. Kalau ngetik udah 3 kelamaan, tahun, bos. Pangli. 3 tahun atau 4 tahun gitu, bos. Wah, udah 4 tahun nih. Berarti kan NS ini selama 4 tahun gimana Bos sih? Boleh minta reviewnya dikit. Wah, istimewa. Untuk Istimewa, entry-nya mantap, itu Pak. semuanya itu ada referensi, ada apanya ya? Ada teorinya lah, bukan asal-asalan.
Wih, mantap. Soalnya pernah itu Bose, sudah soalnya gabung pertama kan di NS, terus ada di TikTok itu coba mengikuti kok hanya buy, sell, buy, buy, buy. Kalau di Kalau di sini NS memang kan beda. pasti dikasih ilmunya, Wih. teorinya gimana, stop loss. Kalau di lain itu stop lossnya itu margin call. Makanya, makanya ini saya kasih apresiasi teman-teman yang aktif meramaikan Zoom ini karena kita sekarang kan sering muter lagu ya. Lagu yang menarik ini ya, lagu Sun Gokong, lagu Profit. Kita dengerinnya pakai headset baru biar suaranya lebih cering gitu. Saya udah pesenin headsetnya. Nanti kita kirim dari Solo, free ongkir. Nggak perlu menanggung biaya spesial pun. Nanti plus kaos boleh lah. Kalau yang belum dapat kaos, nanti kita kirim plus kaosnya. Nah, yang lain silahkan mulai saat ini aktif-aktif open cam, aktif-aktif open mic. Jadi biar mukanya ini familiar. Kalau ngetik kelamaan pendekar, makanya saya lebih sering open mic. Siap, bener. Kalau ngetik kelamaan, kadang baca satu-satu ini. Iya, malah kadang saya sorry ya kalau pas kelewatan nih. Mau mau baca kayak komentarnya pendekar pun tadi tadi siang kelewatan Kelewatan, ini. iya. Iya, Komentar saya nggak dibaca ini. iya Padahal nih. saya juga follow NS dari 2017 loh. Mau tembus, bos. Mau Ya, tembus, mau tembus. oh iya ya. Ini saya siap-siap ini. Saya setting 0,03 lot ini. Nih, saya mau Tapi ikut juga ini. tapi belum ya. Sabar dulu. Sabar dulu. Ini pattern double bottom atau pattern sampo kebalik atau apa ini? Nah, ini kalau saya lihatnya sama-sama kurang rapi, pendekar. Sama-sama kurang rapi. Bentar, saya mau siap-siap seandainya breakout ya. Next candle masih turun dulu. Hmm, 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 hmm. Ini kalau kalau yang next candle ini ada naik ke atas resisten biru itu ya, garis itu, saya mau plannya buy. Tapi kalau belum breakout, saya sabar dulu. Apalagi ya yang aktif? Open cam, open mic, siapa lagi ya Panglima ya? Kebanyakan Oh, teman-teman saya, ini saya, saya, saya. Mas Hendrikus, bener nggak? valid, valid, Valid. Dapat valid, Mas valid. Hendrikus. Lumayan. Dari zaman anu loh, bos. Zaman sakuku loh, bos. Member Zoom masih 30-60 orang, sekarang udah di atas 100 terus ini. Wih, gacor, gacor. Siap, kita kirim nanti Mas Hendrikus. Tambah satu lagi. Tunggu ya. Ini nggak ada limit Hmm. ya. Hadiah ini nggak ada limit. Yang penting aktif aja. Karena Berarti tadi, berarti kalau kalau saya tadi tim NS dapat satu, sebagai yang sering open mic open cam dapat satu, ya, sering tanya dapat satu, berarti headset saya tiga nanti. Saya berarti nggak dapat pendekar. ini Wah, siapa ini? saya banyak berarti ini. Saya dapat tiga berarti. Saya berarti dapat semuanya, Mas. Panglima dapat 3, cuman yang 2 nanti transfer ya. Bercanda, bercanda. Ini saya Nego saya pendekar, nego saya. saya buy ya, saya buy, saya Wih, info ikut, dulu. ikut, Sorry, ikut, ikut, sorry, ikut. sorry. Karena breakout nih. Saya tadi habis Saya ambil withdraw buy. lagi soalnya. Tadi kan profit udah sampai Hmm. 100 Kalau juta di lebih tempat tadi. lain itu pasti di sell itu bos. Breakout resisten ya. Di buy. Kita buy. Ayo, nanti yang Hmm. belum kebagian mulai sekarang. Bulan depan saya Waduh, kasih salah lagi. lot 5 ini. Waduh, Untung running profit. Langsung DP. Ini tunggu untuk SL-nya ini ternyata dari jarak cukup jauh nih ya. nggak apa-apa. TP-nya kasih yang jauh juga. Langsung floating profit, guys. Ini harus yang open cam, open mic. Saya filter di situ. Kalau misalkan nggak difilter di situ, cuman aktif ikut Zoom, ya ratusan orang yang aktif ikut Zoom gantian ini. Hasil dari belajar di NS sudah dapat iPad Air 5, iPhone 14 Pro, dan 13.
Ini Wih, keren. sampai beli iPad Air 5 biji itu dijual lagi atau gimana? iPad Air 5, bukan iPad Oh, Air iPad Air 5 5. biji. Kirain iPad Air beli 5 biji, iPhone beli 14 sama iPhone beli 13. Jualan HP itu. Buka ini, buka counter Buka HP. counter. Mm, mm, Keren, mm, keren, mm. keren. Keren banget, keren banget. Saya masih suka dari MC Bos Narko. Apa? Masih suka MC Bos Narko. Waduh, coba Mm. kenapa bisa MC di breakdown dulu? Nih, Suka nggak pasang SL Bos Narko. Nahan. nah Akhirnya itu terus. coba dirubah, mulai disiplin, Mm. batasi resiko. Jangan di open. Ini teman-teman di sini pasti banyak yang dulunya nggak pakai SL atau nggak pakai batasan resiko, ujung-ujungnya juga MC. Kecuali menerapkan cash management deposit, terus pakai full margin kayak Panglima kita ini. Jadi begitu MC ya memang ada dana untuk depo lagi, tapi begitu profitnya ditarik selalu mulai dari berapa kalau Panglima ini? Berapa ratus 500 ribu? sih, 500. Sementara 500 dulu, nanti naik pelan-pelan. Sabar. Tuh. Ya, Bos Narko ini lagi coba ikut Panglima. Oke, siap. Siap. Jadi plannya kalau dari saya SL-nya saya akan taruh di 4034,50 ya. Ini sedikit di bawah level SO saya malah. Terus untuk take profitnya bisa pakai acuan ini resisten sebelumnya. Resisten sebelumnya itu di harga 4061 lah. Ini 4061 oke. 4061. Jaraknya cukup jauh ini. 4061 ya, teman-teman. SL-nya di berapa tadi, Bang? SL-nya di 4034,50. Oke. Gas, ngikut Panglima. Full margin. Gas buat harga ini naik, guys. Saya cari profit dulu biar bisa buat beli headset Musik. depan. Musik, ya bener musik. Musik. Sambil tiup-tiup. Tiup-tiup. Kayaknya nanti kalau saya beli mobil, saya kasih stiker lagi. Biar hanya orang-orang terpilih yang tahu artinya apa itu. Kasih gambar Sun Gokong bos di bawah. Tunggu. Saya belum share sound. Kasih gambar Sun Gokong ya. Sun Gokong Naik monyong, awan kintong. terus awan kintong. Iya kan? Iya. Awan kintong. Om Powell dulu, sabar. Masuk Andrian. Pangli, itu Ya. ketahan di 161,8, Pak. Oh, dari swing hack yang double bottom Ini. itu. Double bottom. Yang ini. Betul, lah itu. Ini. Iya. Ini ketahan di 1618 sih. Tapi Nah, kalau tapi- untuk lihat ini sebagai double bottom kurang oke karena dia Iya. dari bawah posisi. Setuju. Jadi kalau saya malah lihatnya yang ini, double bottomnya itu yang ini. Ya, dia kan dari bawah ini kan. Ya. Kalau ini dianggap double bottom kurang menarik. Ini lebih ke ini ya.
Ini justru ini juga ini pola malah pola koreksi. Ya, jadi IHNS nggak sih bos? Untuk M5 untuk M5 apa? IHNS IHNS kalau M5 ya, kita coba tengok dulu M5. Nah, ini kondisi di M5. Kalau IHNS juga menurut saya kurang rapi karena dia drop ke sini, naik ke sini, drop ke sini, naik ke sini. Nah, makanya tadi saya bilang pas di sini. Nah, saya belum buy karena apa? Karena tunggu konfirmasi breakout dulu. Karena kita kalau mau bilang ini sebagai IHNS kurang rapi, mau double bottom juga kurang rapi. Jadi better tunggu breakout dulu. Breakoutnya di sini. Itu kalau dari saya ya. Jadi kurang rapi aja nih kalau IHNS. Nih. Ini dia baru mulai naik. Masih looting, masih di situ-situ aja nih. Bikin candle gila. Bikin candle gila. Candlenya jadi gila ini. Jumat jadi CPI ya? Jumat. Prof? Jadi. Bisa konfirmasi, Prof? Ya gimana untuk CPI ya? Betul, CPI jadi. Ya hari Jumat. Berarti nggak ada NFP ya? NFP belum dirilis. Coba cek langsung di mana di bls.government-nya yang sudah resmi di reschedule itu yang CPI. Begitu, Bu Safin. Semoga terjawab ya. Siap, makasih Prof penjelasannya. Ini ceritanya mancing supaya ini ya, saya ngobrol marketnya naik gitu ya. Betul sekali. sekali. Ketahuan. Iya, ketahuan ini. Kalau Prof Rek nggak pidato, marketnya nggak bisa naik soalnya Prof. Kan ordal. Susah naik ya. Udah Prof Rek bersabda ini. Iya ini masalahnya belum ada update fundamental lagi nih. Jadi pidatonya bingung juga itu Prof Rek sih. Mau pidato apa lagi? Semua sudah dijelaskan. Tunggu sabda ini, tunggu sabdanya Prof ini. Rame-rame. Anggap aja nggak tahu, makanya tanya lagi. Gitu aja, biar berpidato lagi. Bukan begitu, Bu Safin. Ini kan banyak yang mungkin baru bergabung, nah kan mereka yang mungkin belum tahu, makanya Bu Safin mewakili mereka menanyakan supaya sama-sama tahu. Positif sekali. Itu tiap itu. Tempat saya ngelek ya kayaknya. Wih, ada yang bikin suaranya keren ngelek. itu. Pangli. Koneksi. Iya, Ya saya aman nggak teman-teman? koneksi Yang satu ruangan di trading room nih. Wah, kayaknya Pangli harus beli koneksi baru. Padahal ini loh, koneksinya pakai 5G loh ini. 5G sinyalnya juga kuat di sini, full. Dari dulu ya heran ini. Pojokan ini koneksinya malah nggak lancar ini. Angli, mau tanya yang di garis biru itu kalau misalnya itu di break berarti bakalan lanjut turun atau gimana ya? Garis biru yang ini ya, yang barusan di breakout Betul, naik yang ini itu, ya? betul. Oke, jadi sebenarnya kondisinya ini setelah dia naik, dia sideways. Nah, kalau terkait garis biru ini kan menandai sideways sebelumnya. Sebenarnya menandai sideways-nya di sini. Makanya ada garis biru ini, acuannya udah di breakout nih. Nah, kalau seandainya ini di breakout turun lagi, sebenarnya ini tidak menjadi acuan lagi. Karena garis biru itu untuk menandai sideways-nya di sini.
Jadi kalaupun turun, besar kemungkinan juga dia akan turunnya ini akan seperti ini untuk naik lagi. Itu besar kemungkinan akan seperti itu. Karena ini trennya mulai kebaca naik. Mulai kebaca naik seperti ini. Ya, jadi kalau seandainya garis biru yang dimaksud yang di sini nih di breakout turun, ya belum tentu akan turunnya itu akan ganti downtrend atau turun jauh itu belum tentu juga karena ya kondisi di sini sudah mulai dalam kondisi uptrend secara tren kecilnya dan dia udah breakout resisten baru aja kan. Ya, jadi kalaupun turun kemungkinan hanya koreksi naik lagi. Atau bisa jadi nih dari sideways kecil ini kalau masih breakout resisten ya dia kemungkinan akan lanjut naik. Tuh, dari saya seperti itu. Ya, ini dia ngambil ancang-ancang. Sambil menunggu kenaikan, waktunya kita mendengarkan Sun Gokong bernyanyi. Oh, Sun Gokong dulu. Oke. Sun Gokong buka cat, lihat kandung merah nyala, tangannya gesit kayak jurus 1000 bala, pasang sel di puncak harga langsung jatuh gila, cuan lagi bro teriaknya sambil minum cola. Gokong, injak market Bentuk simetri apa? Symmetrical triangle nggak kalau di M1? Lebih ke ini sih. malah. Iya, lebih ke Oh iya, ascending. ascending triangle itu. Nah, itu. Bisa jadi. Bisa jadi ascending ini. Sun Gokong buka cat, lihat kandung merah nyala, tangannya gesit kayak jurus 1000 Nih, break kalau ini ya ascendingnya di sini dia udah breakout support malah. Sideways, koreksi turun. teriaknya sambil minum cola. Gokong. Ini lagunya itu kayak lagu mana ya? Ini loh, seruringnya itu loh. Tet 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 tet. Pengendali ular. Malam ini ada news kah, Prof? Update lagi, Prof. Ini perlu banyak update nih dari Prof ini. Oke. Malam hari ini hari Rabu berarti ya, hari Rabu. Kita cek bareng-bareng aja temennya, kita cek bareng. Nah, sembari menunggu saya akan kirimkan ini gambarnya di kolom chat ya. Ini saya langsung filter aja teman. Filter khusus yang high impact news dan untuk mata uang USD. Nah, ini. Jadi malam hari itu belum ada news ya untuk high impact news. Nah, itu sudah saya kirim teman-teman. Adanya besok Jumat yang tertera di situ ya. Ada core CPI, pokoknya CPI itu satu paket. Core CPI, headline CPI, dan juga CPI year over year. Nah, teman-teman yang hadir pada malam hari ini jangan sampai ketinggalan ya. Hari Jumat jam 7 malam seperti biasa kita akan ada live trade news bareng sama Panglima, bareng sama Pendekar. Dan saya pun juga Ini ya, udah dikirimin data ekonominya nih. ya, kalender ekonominya cuplikannya saya kirimkan ke Kalender ekonomi. Friday, adanya Friday. Friday jam 7.30. Kita mulai live jam 7 berarti ya? Ya, normal seperti biasanya normal. Bang Lima. Bukan sihir misteri, tapi bahasa hati yang murni, membuka pintu yang lama tertutup.
URBS. Iya, RBS ini resisten become support ya. Masih tertahan. Iya, ini begitu breakout dia malah sideways dulu ngambil ancang-ancang. Chart udah siap, kopi udah panas, analisa udah pas, tapi market ganas. Buy di bawah, sell di atas, teori jelas, tapi pas entry harga malah amblas. Katanya tren naik, kandonya ngebalik, sell kesentuh tapi gak pernah nyentik. Tanganku gemetar, jantung mulai berdebar, sambil doa lirik, ya Tuhan tolonglah pasar. Aku trader pendoa, bukan cuma analis. Baca news dan doa, dua-duanya realistis. Kalau profit, aku sujud syukur. Kalau floating, makin khusyuk dan jujur. Setiap candle turun, aku makin sabar. Setiap chart ngelawan, aku makin tawakal. Karena aku tahu rezeki udah diatur. Yang penting disiplin, bukan asal tak kabur. CL ke trigger, aku istighfar. MC pun datang, aku tetap sabar. Esok login lagi dengan senyum lebar. Dia Karena trader dia sejati tak lompat lupa naik ya, berdoa. lompat naik langsung balik turun lagi. Dari harapan jadi pengalaman. Market boleh gila, tapi aku percaya doa dan disiplin bikin cuan berjaya. Wow, habis lompat naik balik turun dia teman-teman. Mulai agresif ini, mulai agresif. Di pojok warung sinyal wifi rebutan. Nah, kayak gini nih biasanya kita bilangnya ini ada news ini. Bilang boy aja bro. Candle turun langsung bilang fake. Ini US sudah Ya, open ya, karena- bro. Gimana gimana? Gimana? Market US-nya udah open ya. US Opennya jam berapa, Bro? ini bulan Oktober ya, kalau nggak salah jam 20.30 teman-teman. Itu baru open. Iya, kemarin-kemarin kayaknya teman-teman bilang 20.30. Iya, Belum, setengah sembilan enggak. Iya, belum open ini. Katanya diversifikasi strategi. Satu Ya sempat agresif aja sih teman-teman. Karena tadi pun ada gap. kadang chart lebih panas dari kopi. Ini memang lagi agresif ini, sedang agresif dia. Yang penting gaya, bukan saldo asal captionnya. Dan memang ini Panglima ya, pergerakan harian normal saat ini itu menyerupai pergerakan news waktu-waktu yang dulu gitu. Iya. Betul banget. Seberapa tapi solid karena di sini floating pun jadi komedi legit ya. Jangan-jangan Trump nge-tweet gak jelas. Ya bisa jadi teman-teman, karena memang Triggernya tweetnya Trump ini. iya CT ya teman-teman. Ini Jangan kena lupa SL ya, disebutin saya kena SL. Trader tongkrongan, pejuang pip sejati bangsa. Harga langsung balik turun dia. Cuan belum tentu, tapi semangat gak pernah kurang, bro. Kita trader tongkrongan. Langsung dibanting balik turun dia. Saya switching ya, soalnya ada racing wedge break. Switching ya pendekar ya. Ya, Saya tunggu, saya isi amunisi dulu ini. ada racing wedge M1. Ya, Rising Witch-nya berarti yang ini ya pendekar ya. Di zoom dikit biar kelihatan jelas. Ya, yang ini kah? Ya, betul. Nah, tunggu teman-teman. Saya juga perlu isi amunisi dulu nih. Ini bisa dilihat sebagai Rising Witch. Ini juga dia habis sideways ya. Habis sideways sempat breakout resisten. Nah, ini jadi false breakout atau fake out, tadi ada yang tanya fake out nih. Dia malah bentuk double top. Double top, rising wedge, double top, terus turun ini. Kalau switch pendekar TP-nya di mana? TP-nya bisa di low traktir 4015 5. atau 16 ya. 4016 lebih aman. 4016 ya. Salah lot ini. Tadi harusnya 0,01 jadi 0,1 ini.
Untuk SL mau dipakai taruh di berapa kalau dari pendekar ini? SL bisa SL diukur Fibonacci Haikal lo. high ke low. Dari high ke low ya. Ya, taruh di 4046 boleh. 4046. Ya, 4046. Ya, ini di atas ini ya 618 ya. Ya, Oke. Hmm. wih langsung turun, langsung lompat ke bawah, wing turun, go 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 go. Tunggu saya, tunggu saya. Ketinggalan kereta ini. Entry mau nunggu koreksi kok. 12 Towers. Iya, ini begitu begitu turunnya kenceng juga dia. Balik turunnya kenceng ini. Hmm, hmm, hmm. Dan ini ya dari Prof sekalipun ini masih masih cukup menjadi misteri nih turunnya sejauh ini ya Prof ya. Mana gimana, Panglima? Ini masih dari segi fundamental masih menjadi misteri juga ya. Triggernya apa ini masih belum ada data yang valid ya. Belum. Selama ini, sejauh ini maksud Ya. saya cari, ya memang ini aksi profit taking, Panglima. Nah, itu. Nah, kalau POV saya sekali lagi melihat belum ada kepastian ya. Jadi perang masih belum ada tanda-tanda akan selesai, kemudian perang dagang itu juga masih panas ya antara China dan USA. Menurut saya dari faktor itu tetap ada kemungkinan goldnya itu kembali naik. Cuman ya ini koreksi dulu, dia tarik nafas dulu dan mungkin ngasih kita harga bawah untuk bisa nyicil Wih, beli. turun dia turun. Tarik tarik nafasnya cukup dalam juga ini. Tarik nafas dalam-dalam. Harus Tahan. nunggu Prof bicara tuh. Iya, nunggu Prof bicara ini. Prof Eh, ngobrol lagi, Prof. Oke, ya teman tanya lah, tanya min- something lah. itu tadi loh, minta minta tarik nafas, tahan dalam-dalam, jangan dihembuskan sampai TP. Ditahan terus biar turun terus. Latihan tahan nafas ini. Hmm. Iya, 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 kuat turun dia. Langsung dihajar turun lagi nih. Hmm, hmm, hmm. Trennya lagi turun, yang di counter. Iya, Sell iya. terus, gila. Maksimalkan sell, teman-teman. Sudah separuh perjalanan Panglima ya ini ya. Sudah separuh perjalanan, kurang dikit. Tapi kalau begitu breakoutnya tadi ya di area-area ini ya, dia sudah running sekitar 1000 poin. Sudah separuh perjalanan. Ya dari harga terendahnya ini ya kurang 600-700 poin lagi TP. Hmm, hmm, hmm. Balik naik lagi. Kalau kalau sampai ini dia balik naik lagi teman-teman, ya berarti dia masih betah sideways, ambil ancang-ancang di sini ya, di area ini. Ya tadi tarik nafas, ditahan, tidak dihembuskan gitu. Jadi naik turunnya di situ-situ. Betah ini, betah tahan nafas dia. Hmm, 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 hmm. Prof, BTC gimana, Prof?
Profit mau BTC sih kayaknya sideways teman-teman. Bentar, saya cek lagi ya. Kemarin sempat naik ya ketika goldnya junam. Nah, ini kalau bahasa teman-teman junam, turunnya drastis. BTC-nya sempat menguat. Jadi kayak memang kayak apa ya? Kalau membayangkan itu eh, arus uangnya mereka yang awalnya pegang asetnya itu di gold, jualin ya, pindah beli BTC. Nah ini sebaliknya begitu goldnya ada ini ya, ada pantulan naik, BTC-nya gantian yang turun. ini kita tengok bentar ya. Kita tengok Nah bentar. itu Sideways-nya bener yang di sini bukan, Prof? apa yang benar maksudnya Panglima? Sideways-nya katanya masih sideways. Ya, itu yang saya maksud. Kalau mau diperkecil, saya menganggap area ini nih sebagai area sideways-nya, Panglima. Oke. Tengok lagi. Oh, ditinggal bentar ya malah naik. Tengok lagi Bitcoin bentar. Siapa tahu balik Siapa udah tahu turun balik lagi. balik turun lagi. Ya ini antara sideways atau masuk ini dia pergantian tren kecil ya. Habis habis naik dia mau balik turun lagi. Tapi overall dari jangka panjangnya juga masih sideways sih. Masih sideways. Ya kalau secara teknikal, saya melihat ini jadi referensi yang bagus tadi Panglima, yang BTC ya, ada dua low sebelumnya itu jadi referensi yang cukup bagus tuh. Hmm, tunggu. Saya nandai area dulu di XAU nih. Di bawah naik lagi. Dibawa naik lagi teman-teman. Wah, untung tadi udah SL plus. Iya ini apa? Dia masih masih betah tarik nafas tadi. Masih cenderung sideways dia. Supportnya di sini belum ketembus ya. Makin naik. Dia mau tembus resisten lagi. Tapi tadi pas pas mau naik ya ternyata koreksinya cukup dalam ini. Ke sini koreksinya dalam. Naik lagi sini. Ini masih masih masuk bagian dari sideways-nya berarti. Kalau dari yang saya lihat seperti itu ya. Dari yang saya lihat seperti itu karena dia masih bermainnya di sini dia. Ini juga resisten nggak langsung di breakout. Seolah-olah kuat naik, seolah-olah kuat naik dia tertahan di resisten sebelumnya. Di area yang sama ini, tertahan lagi. Ini nih, apa yang mau ditunggu ini? Tidak ada news loh padahal. Bisa jadi nunggu market US Open juga ini. Nunggu market US Open. Mm, 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 mm. Kemungkinan kalau naik lagi bisa kejar di 4103. Oh, lumayan jauh 4104. ya berarti ya. Main jauh. 4103. Coba kita kita hubungkan cukup dengan cukup presisi ya di sini ya. Kalau kita tarik kena ini, jadi jadi uptrend channel kecil ini. 4103 ya pendekar ya. Ya, 4103. 4104 juga bisa. Ya, dia koreksi dalam berarti 4103. Nih, masuk masuk sini lagi berarti. Masuk area ini lagi 410304 area ini. Hmm, 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 hmm. Ih, Nah, naik ini
Iya, baru breakout resisten dia. Tadi masih malu-malu, koreksinya dalam tadi. Baru dia naik lagi nih. Saya dikasih ciuman mesra dulu tadi. Turun dulu, kecup, baru balik naik dia. Kencengnya. Iya, kenceng banget ini. Sama bosnya saya juga kena. Iya, saya kena. Ini belum ambil posisi lagi ya. Apa benar terkadang institusi pakai algo yang based on waktu, misal transaksi tiap berapa menit atau tiap jam berdasarkan tren tiap berapa menit atau tiap jam berdasarkan tren sama news. Makanya kadang volatil tinggi di jam atau menit tertentu. Pakai algo yang based on waktu. Ya kalau institusi besar pastinya tidak mungkin manual ya, sudah sistem otomatis. Bahkan istilah IE expert advisor itu yang mengeluarkan dari MetaTrader Metalinguage langsung gitu. Dan memang kalau kita lihat sejarahnya dari dulu memang sudah ada IE dari tahun 2000-an. Saya agak lupa pastinya, cuman saya pernah cari itu. Nah, cuman untuk kaitannya sama apa? News sama news sama menggerakkan market ya jujur saya kurang tahu ini. Mungkin kalau ada respon dari Prof atau pendekar yang mempelajari juga. Dari saya dulu mungkin ya. Kalau dari saya terkait yang pakai algo, bisa jadi, tetapi saya sendiri belum pernah menjumpai ya. Dalam artian melihat gimana cara kerjanya itu saya belum Betul. belum pernah melihatnya sehingga tidak bisa memvalidasi atau mengatakan ya atau tidaknya itu kalau dari saya. Kemudian kalau terkait ke masalah volatilitas di jam atau menit tertentu, kemudian ketika ada news dan seterusnya, itu saya kira hal yang wajar karena memang Setuju. institusi itu melihat proyeksi makroekonomi untuk jangka menengah hingga jangka panjang. Sehingga wajar kalau ketika suatu data ekonomi dirilis, eh, pergerakannya menjadi sangat volatile. Karena memang itu momen institusi, kemudian hedge fund atau spekulan yang lainnya ini melakukan transaksi dengan volume yang besar. Nah, kalau dari saya mungkin itu yang saya pahami, teman-teman. Nah, pendekar mungkin monggo kalau ada ini Ya. tambahan juga mungkin. Kalau dari saya sama sih, view-nya ada sama yang dijelaskan Prof. Rek tadi ya. Bose kadang itu di aplikasi kok tiba-tiba lemot itu HP-nya apa servernya Bose. Nah ini pas kadang-kadangnya pas apa dulu? Kalau misalkan pas news, ya saya juga menjumpai tempat saya agak lemot. Nah itu Kadang kemungkinan ditekan itu nggak nekan-nekan tiba-tiba deret gitu loh. nggak nekan-nekan tapi tiba-tiba, Maksudnya kayak mau transaksi gitu ya. Eh, saya tombol-tombol itu nggak keluar. Akhirnya itu tiba-tiba transaksi banyak gitu loh. kayaknya lemot deh itu. Mungkin HP-nya ya karena saya pakai HP maupun PC hampir tidak pernah menjumpai kondisi seperti itu. Bisa jadi koneksi juga, koneksi yang paling paling Sinyal ya pertama Bos ya. itu betul, koneksi itu sangat pengaruh karena kalau koneksinya eh, tidak stabil ya, kita kan pencet nih, HP-nya kan ngeload. Mungkin HP-nya sudah cukup mumpuni, sudah oke lah. Tapi kalau koneksinya nggak stabil atau nggak oke, nah itu bisa sangat pengaruh juga, sangat pengaruh juga. Harusnya open, dia ngeloading, terus belum kebaca, belum sempat ngeload, kita pencet lagi, merasa belum pencet ya, begitu dapat koneksi, nah malah double. Itu saya jujur eh, pernah mengalami, tapi sangat jarang, hampir nggak pernah. Pernah mengalami, tapi bukan yang sering gitu loh. Dan itu saya alami pakai HP. Kalau di PC saya belum pernah
mengalami hal seperti itu. Yang sampai lemot atau nge-lag sekali pencet malah 2 transaksi gitu ya. Kalau pas news kadang memang sempat nge-lag. Kalau itu kemungkinan besar karena servernya teman-teman banyak yang in out pas momen-momen tertentu. Itu bisa kemungkinan besar karena servernya. Ini sambil pantau peluang lagi nih saya ini. Kalau breakout ini saya mau ambil ya, saya mau ambil peluang. Kalau nyentuh harga 406017, saya mau ambil peluang lagi, saya ambil buy. Tunggu dulu ya, sabar dulu. Ringnya lebar banget, Panglima. Gimana? Ganti akun Sen ini. Ringnya lebar banget, ringnya. Range-nya, iya ini memang lagi lebar banget ini. Nah, saya buy dulu teman-teman. Saya ambil buy. Nah ini Ganti padahal akun Sen aja. ya pakai akun Sen dulu nggak apa-apa, sesuaikan aja. Karena dia naik satu gerakan ini naik 4000 poin loh. 4000 poin. Itu menurut saya range yang besar itu. 4000 poin satu gerakan naik IP-nya di M1. 4074 oke nggak Panglima? 4074. 4074. Tunggu. 4074 itu kita coba setup dulu ya. 4074. Kita tarik. Oh ya, masih oke sih. Oke, saya setuju juga. Nah, SL-nya untuk SL-nya saya taruh di 4052. Ya, 4052 untuk SL. Ini sekaligus menjadi level SO saya. Jadi kayak tadi nih saya buat full margin ini. Untuk TP-nya 4074 ya. Ini saya jadikan next target. Cuman terdekatnya saya akan incer 406830 dulu. Next targetnya ke sana dulu, 406830. Oke. Nih. Saya ambil plan seperti ini. Kita kasih musik dulu biar teman-teman lebih rileks lagi pantau floatingnya. Oh ini ada pertanyaan ini, sorry. Bedanya spot sama futures trading apa? Sekarang ini masuk kategori apa? Oke. Ini futures ya, ada yang jawab. Udah ada yang jawab ya, ini futures. Harusnya. Ini futures harusnya. Oh, beda bos saya. Beda. Tunggu. Biarkan saya menjelaskan sedikit. Biarkan saya membaca dulu. Iya, TP. Iya ini. Sambil ditemani TP. Ya mau share screen. Boleh, Pendekar. Request. Oh iya, sorry. Sudah. Oh ini tapi saya ini jawab dulu ya terkait yang trading futures apa spot itu udah dijawab Prof itu. Sangat mewakilkan itu. Itu yang tadi saya mau jawab tuh. Saya share screen malah floating. Saya balikin. Malu-malu ini kayaknya. Jangan diliatin malu-malu dia. Kurang ajar. Nah itu selalu kayak gitu. Kalau pamer yang gede-gede malah biasanya dapat apes itu. Ini ya. Ini. Nanti pas deket TP aja sih biar baliknya nggak. Oke.
Nah, ini kalau dari saya ya, tadi sempat naik ke sini. Nah, ini pas banget target pertama yang saya info tadi. Jadi bagus untuk jadi target pertamanya. Kalau yang masih mau hold, ya next target bisa ke 4070 masih oke. Ini nanti kalau misalkan naik lagi ya teman-teman ya. Kalau misalkan naik lagi, nah ini justru kita bisa yang mau SL Plus bisa SL Plus. Untuk saat ini bisa lanjut pantau dulu. Pas pendekar share screen. Iya, sukanya begitu loh. Saya Gagal pamer. saya amatin dari dulu. Setiap bahas akun ini, ternak akun dulu, habis posting di medsos, growth-nya kita jadi berapa, habis itu ngadepin badai floating. Ini heran saya. Makanya saya tuh kalau memposting profit malah justru agak ngeri-ngeri sedap. Di TNI wisan. Iya, Apakah itu mitos yang ada efek sampingnya. iya, apakah itu sebuah mitos yang nggak tahu itu gimana itu. Selalu kayak gitu. Makanya heran juga ini. Nanti saya mendekati TP kayak biasa, mendekati TP, baru saya tunjukin. Jangan pas floating. Jangan pas floating, bener. Ini menyangkut floating orang banyak soalnya, bukan cuma saya kan yang floating. Ini habis signal yang ini ya, habis signal yang ini, habis clear nanti kita mulai bahas tentang Oke. akun charity. Siap, pendekar. Masih floating dia. Dia habis naik kuat, kita entry malah cenderung sideways. Ini malu-malu dia. Masih malu-malu. Malu-malu buat kasih kita profit. Jadi share screen-nya thread history, bener-bener. Gagal pamer, iya. Jangan, nggak boleh pamer kayaknya. Pamali kayaknya. Pas detik-detik TP harusnya. Khusus pendekar dilarang pamer ini. Aduh. Harus tetap ini, sama market diminta harus tetap low profile. Benar. Iya. Benar. Diingatkan tetap low profile. Yo, naik lagi lo, ya kan? Habis nggak jadi sharing, nggak jadi share, mulai naik lagi, kurang ajar memang. Marketnya tidak memihak. Iya nih, aneh juga ya. Iya. Tapi menambahkan tadi, yang tentang tadi ada yang tanya instansi yang pakai algoritmik, ya, algo trade atau algoritma trading atau trading otomatis atau kuantitatif. Itu yang saya pernah tahu ada Renaissance Technology. Ya, Renaissance Technology itu punyanya Jim Simons. Jim Simons itu merupakan salah satu pionir hedge fund kuantitatif yang sangat mengandalkan model matematis. Itu isinya satu komunitas itu pakar-pakar matematika dan algoritma semua. Katanya sempat nggak terima pakai algo, investor. Apa? NS nggak pakai algo, Lo NS pakai kan ternak akun. ada pakarnya matematika itu. Oh. NS kan ada ternak akun, jangan Loh, dilupakan. pakai algo. Jadi algo trade itu nambahkan dikit ya. Algo trade itu ya EA itu teman-teman. Expert Oh, advisor itu yang termasuk algo algo itu trade. nggak pakai, kalau algo itu nggak pakai ini ya, pakai AI itu ya, pakai model. Jadi dia baca model dulu, ngumpulin model banyak, terus dikumpulin, terus dijadiin satu model gitu. Jadi AI gitu lah. Kan Ya, AI. risetnya kita seperti itu, kurang lebih. Cuman belum sampai ke AI. Bukan sampai ke Oh, artificial intelligence. oh berarti sama juga, Cak. Namanya algo juga ya. Ya, kita pakai matematikan untuk mencari setupnya itu kita benar-benar mengukur
historical harga di masa lampau. Kita pakai perhitungan itu. Makanya setiap settingan EA kita itu berbeda-beda semua. Itu. Ya kan naik kan, nggak jadi pamer naik kan. Mana ini? Terus ngobrolnya bos ya, terus ngobrolnya. Oke. Atau TP nanti ini. Jadi kembali ke Jim Simons tadi. Oke. Kembali ke Jim Simons, mereka menggunakan data historis sama kayak kita ini yang membangun setup trading ini pakai data historis, statistik dan mesin untuk membuat keputusan trading secara otomatis. Itu. Terus ada lain lagi ini saya tadi searching ada Two Sigma Investment. Perusahaan kuantitatif yang sangat berfokus pada penggunaan data besar dan machine learning untuk strategi trading. Machine learning itu sama AI beda, tapi sama-sama kita menggunakan data. Ya, itu dia salah satu dari big one firms. Disebut dalam literatur sebagai institusi besar yang memakai algoritma secara instantif. Seperti itu. Ada Citadel Securities. Nah, ini pasti pernah dengar juga kalau suka searching. Ada juga XTX Market. XTX Market itu firma algoritmik. Jadi sebenarnya banyak. Cuman kan kalau mau ikut mereka pasti nggak mungkin modal $100, $1.000. Pasti modalnya ratusan ribu atau bahkan jutaan dolar. Nah, kita sebagai NS Trade ini kita akan merakyat nih. Kita merakyat makanya kita jual EA harganya semurah di bawah gaji UMR. Wih, sangat-sangat murah. Itu bisa dipakai, digunakan. Seperti itu teman-teman. Bahkan JP Morgan Chase juga menggunakan algoritma untuk trading, eksekusi order, risk management, dan lain-lain. Seperti itu. Jadi sebetulnya semua institusi sangat familiar dengan yang namanya algoritma trading. Iya, Algo trade. Seperti itu, teman-teman semua. Krik. Iya, ini Musik. tunggu. Musik. Bentar, asam lambung teman-teman. Ganti musik aja, kita dengerin musik. Musik untuk harga bullish. Oh, musik. Oh, saya puter yang menenangkan hati nih. Nah, kita cari yang semangat ya. Masih betah sideways dia teman-teman. Tertahan di sini ya. Dia buka kalender, lihat CPI fonsi semua teratur bener. Bukan pakai feeling tapi data dan logika. Chart merah dia bilang santai, itu cuma berita. Trader panik, dia malah ngetes sambil nonton Powell ngomong di TV sebelah. Katanya fundamental itu seni. Yang penting bukan kapan entry tapi ngerti timing. Bro, ngerti timing. Profesor Rex, si ahli fundamental ngomong GDP kayak baca kitab nasional. Dia tahu arah market belum rilis news. Yang lain overtrade, dia malah cruise. Yeah, katanya inflasi bukan hantu. Selama lo ngerti lo bisa satu langkah dulu. Pas retail buy dia udah sell duluan. Sambil senyum spread kecil profit berlipat aman. Chart cuma bayangan ekonomi. Dia bilang lihat makro bukan mimpi. Kalau trader lain sibuk cari sinyal, Rex sibuk buka data ekonomi global. Profesor Rex, si ahli fundamental. Bacain news kayak mantra sakral. Bukan dukun tapi prediksinya akurat. Market teriak Rex udah siap rebus. Profesor Rex. Padahal udah di setelin lagunya Prof Rek ini, masih belum naik ini. Masih malu-malu dia. Katanya algo berdasarkan sama. Iya, barengan. Katanya algo berdasarkan seberapa persen kemungkinan untuk profit, bukan ngincer profit berapa. Ya, algo itu mencari persentase profit itu bisa didapat dengan lebih mudah. Makanya kalau kita membangun setup untuk EA kita itu, settingan pair tertentu, dasarnya adalah pola harga yang berulang yang bisa menciptakan profit. Bukan tentang seberapa banyak profit yang kita target, enggak seperti itu. Mulai makin tipis kawan, SL kepanggang, hati pun pedih. MC datang dompet menjerit lirik. MC depo lagi, udah janji stop tapi balik lagi. Katanya sabar, katanya strong, begitu floating dikit langsung kosong. Chart naik dikira hoki, padahal analisa ngadi-ngadi. Gak belajar malah emosi, akhirnya margin call
sendiri. MC Depo lagi, Depo lagi. tapi bui lagi. Makin terkasih hati tersakiti, tapi entah kenapa SL dan TP berarti tadi. bukan yang kaya, tapi yang kuat waktu dan nasirnya. MC 1000 kali pun terjadi besok tetap Oh, berapa? Depo lagi. SL-nya di 4052. 4052 ini SL-nya ya. Kalau saya pakai SO karena ini deket, levelnya deket banget di area yang sama. Kalau TP ini TP terdekatnya 406830, ini sudah 2 kali tercapai. Udah 2 kali tercapai. Dia ternyata masih sideways, jadi begitu sentuh turun, sentuh lagi turun lagi. Next target bisa di 4074. Aku bypass di ribbon. Kayak Aldo charge di lane. Profit langsung masuk frame. Load kecil rasa besar. NS thread tetap main aman. Game on. Bye. Profit. Chart naik kayak push rank. Mau naik masih malu-malu ini. Coba kita lihat di M15. Kita cek juga kondisi di M5. Dia kalau terlalu di zoom in malu. Saya lihat time frame besar naik dia. Trader sejati by di bawah TP pas timing. Profit. Yang ketiga biasanya jebol, amin. Diamini. Karena jebol atas kan. Kalau jebol atas ya sampai TP. Chart naik kayak push rank. Kita lama nggak setel lagu ini loh. Cuan bersama NS Thread. Naik ke puncak gunung. 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 Cuan bersama NS Thread. Suaranya kecil. Padahal volumenya stabil ini. Pendekar gak launching lagu lagi di IG, Pendekar? Tuh, launching 2 hari sekali. Besok pagi ada. Ditunggu, Pendekar. Siap. Nanti kalau udah launching semua baru saya bikin yang versi full, nanti saya upload YouTube. Oke. Saya ngejar original soundnya di IG biar bisa dipakai buat story-story. Nah, itu yang ditunggu-tunggu. Yoi. Ini suaranya normal ya, di tempat lain suaranya normal. Area biru-biru itu apa? Area biru-biru ini area resisten yang baru aja terbentuk. Karena 3 kali nyentuh sini itu masuk sini dia mantul turun lagi. Jadi ini, nah ini pas area TP pas jadi area resisten yang baru. Nih, ini Bos Arif juga kena SL Plus ya. Yang udah kena SL Plus ya sabar dulu. Dia masih sideways ini.
Kalau saya kebetulan masih floating ya. Masih floating, masih nahan floating ini. Upload Spotify juga Pendekar katanya. Ada rencana mau di-upload Spotify nggak ini? Saya nggak tahu kalau ngupload Spotify gimana caranya. Nanti malah beralih profesi nanti. Nggak IG nemenin. aja for fun. Iya. Nggak nemenin kita trading, malah sibuk buatin ini musik. Boss Narco, the legend, you know what it is. Forex flow, double time, no fake mentor survive. Cari gerak kanan kiri, aku baca kayak Matrix. Slot kecil main sabar tapi profit makin aktif. Tokyo. Kalau signal di grup VIP ya dari signal pas live trade, dari signal analisa chartis itu juga diteruskan. Cuman kalau yang dari live trade ya kadang cepet-cepetan teman-teman. Karena kita scalping ya. Kadang kita info itu udah momennya udah lewat. Jadi nggak bisa diteruskan ke VIP. Ini turun ya, turun sentuh ke SL ini. Saya masih nahan sampai SO. Dia balik turun lagi, kena SO teman-teman. Nah, cuman sampai TP1 ternyata naiknya. Target pertama dia turun. 830. Iya. Oh, 830 ya. Market ini open ya, market US open ya. Ya. Naik Bang Li. Iya, ini kena gocek nih saya ini. Tuh, balik naik lagi dia. Multi-set tapi attack, floating red, chill relax, profit balik counter rack, drawdown drop, aku load, mental mode, overload, boss, narco code explode, formula di-upload, SL hit itu data A, bukan drama dong kata A. Bisa ini yang terbentuk ya. Jadi koreksi aja nih, koreksi bentuk pola aja ini. Oke. Ini kondisi terakhir seperti ini, tadi sempat kena SL ya. Habis itu breakout dia naik jauh nih. Kondisi sekarang saya mau ini dulu teman-teman, tambah amunisi dulu. Isi amunisi dulu. Nah, ini kalau saya malah lihatnya ada peluang sell ya. Ada peluang sell. Kalau ini di breakout bisa jadi peluang sell. Ya, ini bisa jadi peluang sell ini. Ini bisa jadi peluang sell teman-teman. Cuman saya belum sempat ini nih. Belum sempat isi amunisi. Ini yang mau ambil bisa jadi peluang sell ini teman-teman. SL-nya kita taruh di sini sebenarnya udah cukup ini, tapi jaraknya cukup jauh ya. 1000 poin karena range-nya memang cukup besar ini. Atau kita bisa ini perhatikan ini downtrend channelnya ini teman-teman. Karena cukup rapi ya, pembentukannya cukup rapi. Ini kalau di breakout berarti ada konfirmasi kalau masih bisa turun dan cukup jauh turunnya. Dan penurunannya bisa cukup jauh. Bisa sampai target di sini yang sempat ambil peluangnya oke nih. Bisa sampai targetnya di 4040.50. Bisa jadi target yang cukup bagus. Running 200.000 beli mie goreng.
Lumayan. Mie goreng 200.000 dapat berapa mangkok itu? Sama dibagi-bagi bos ya. Oh, bagi-bagi ya. Siap, siap. Kalau dibagi-bagi ya lumayan lah. Makan makan rame-rame. Mabar. Mabar ya. Mabar makan rame-rame. Bukan biasanya mabar itu kan main bareng ini. Biasanya nge-game game online. Tapi mabarnya ini makan makan bareng-bareng. Mangan bareng. Makan bareng, makan makan mie ya. Ini ini breakout sih teman-teman. Ini kalau kondisi seperti ini terkonfirmasi breakout, ini masih bisa lanjut turun cukup jauh. Hmm, Telat iya. ambil, nunggu koreksi aja. Iya, saya juga telat ambil ini baru baru keisi nih. Baru keisi lagi. Saya tunggu ini, tunggu apa? Koreksi dulu. Ini teman-teman yang tadi sudah sempat ambil, sudah running, ya bisa bisa pasang SL Plus ini. Bisa pasang SL Plus karena marketnya banyak koreksi. Jadi yang mau cari aman bisa pasang SL Plus. Ini dia dia masih mencoba breakout supportnya di sini. Sabar, sabar. Hindari berkata kasar, ayo. Saking ini nulis typo terus ya, sabar, sabar, sabar. Nah, dia masih tertahan ya, mantul naik lagi. Hmm, hmm, hmm. Hmm, 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 hmm. Oh, sorry, sorry. Dia mantul naik lagi. Masih malu-malu, mau naik malu-malu, turun malu-malu. Jadi naik turunnya separuh perjalanan balik balik arah lagi nih. Teman-teman bisa ini aja sih, SL Plus aja jangan dilawan koreksinya ya kalau memang naik dia. Malah nanti kalau ada tanda turun lagi baru kita hajar entry sell lagi. Nih dia mau coba naik juga masih berat ini. Balik naik lagi. Saya akan tunggu harga ke area ini untuk cari peluang ya kalau memang masih naik lagi. Saya tunggu ke area ini sekalian. Kalau berhasil naik ke area ini dan ada tanda dia memang mulai turun lagi, baru mulai entry lagi saya. Ya atau di level saat ini juga bisa ini jadi konfirmasi. Support ini area support become resistant. SBR ya, SBR support become resistant. Saya jadi mulai terbiasa dengan istilah-istilah yang teman-teman pakai nih. SBR, RBS. Ini jadi emosi ya gara-gara ceritanya dari pendekar tadi ya. Terkait terkait ini SS tadi. CSS.
Ya kalau kalau diingat-ingat terus jadi emosinya muter terus teman-teman. Harus belajar kayak pendekar, bisa tetap sabar, tetap tenang, walaupun mungkin penuh emosi juga ya, dan bisa ini kontrol kontrol apa ya, kontrol emosi. Ya saya lebih ke emosi iya pasti, dan efek sampingnya sampai sekarang pun kalau kalau mengingat-ingat gitu, dan efek sampingnya itu loh teman-teman. Efek sampingnya itu kan jadi eh, tim juga jadi banyak yang diurus, kita harus tracking lagi. Nah, itu juga rasanya emosi banget sih. Domino, domino, efek domino. Betul, efek domino pasti ada efeknya. Pasti ada efeknya. Dan ini efeknya sangat 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 tidak menyenangkan gitu. Dia mulai turun ya. Lagu hipnoterapi. Cocok ya. Bu, saya puterin dulu. Nah, makanya belakangan jadi seneng denger lagunya itu lagu-lagu yang menenangkan, lagu slow gitu. Hipnoterapi. Udah masuk ya, sound masuk ya. Udah Panglima. Udah, thank you, thank you. Saat dunia terasa berat di dada, langkah terhenti, hati tak tahu Saya akan sell lagi kalau harga berhasil turun ke sini untuk saat ini ya, harga saat ini. Kalau ini berhasil turun lagi ke level ini 4052, nah itu saya mau ngambil sell. Tapi kalau ternyata lebih dulu naik lagi, breakout harga high lagi, resisten ini lagi, ya tunggu dulu. Oke, saya masuk sell. SL-nya bisa ini ya. Saya pakai plan yang baru aja. SL-nya bisa lebih pendek. SL-nya karena SL-nya kita bisa pakai high sebelumnya. Untuk SL kita bisa pakai high sebelumnya di harga 4059.80 ya. Ini bisa jadi acuan. masa lalu bukan musuh yang kejam, hanya cerita. Ini juga saya terbilangnya full margin ya, karena level SO sama SL sama ini. Dengan bimbingan yang tulus dan sabar, gelap pun perlahan jadi terang. Saat mata terpejam Untuk TP terdekat kita bisa taruh di level 4044.40. Ini banyak angka 4-nya ini. 40, 44, 40. Next target kita kalau mau hold sampai ke langsung TP ya. Langsung TP kita bisa hold sampai 403960 ini. Bisa di TP sekarang sih. Bisa di TP sekarang. Jadi banyak berkat ini karena start akun charity nih. Iya, saya baru mau pasang TP, udah TP duluan, sentuh duluan. Nah, dapat level entry yang oke nih, yang ini. Saya udah TP ya. Baru mau pasang di sini nih. Langsung instan. Ini nggak sampai 1 menit nih. M1 kan, 1 menit langsung turun. Puji Tuhan ganti yang tadi ya. Baru mau pasang dah TP aja teman-teman. Pas kita TP ada pantulan naik lagi ya. Sabar dulu, sabar dulu. Panglima, maaf. Ya gimana? Coba barusan tarik lagi pibonya. Kok saya nggak kelihatannya? Dari mana ya? Narik sisi pibo. Dari sini ke sini. Oh gitu. Nah, Oh iya. aman. Tanya aja nggak apa-apa. Soalnya dari sini ke sini. Tadi kan saya juga nyoba ukur di TradingView kok nggak sama gitu kan yang narik. Oh iya. Oke. Siap.
Panglima nanya lagi, misalkan kalau misalkan narik Fibonya Mm-mm. posisi mau open posisi sell, di Ya, reversal nggak Fibonacci-nya? di di reversal gimana ini? Maksudnya Maksudnya di reversal gimana? diputar balik gitu loh. Buat gini maksudnya, diputar balik Gitu gini. gitu tetap sama kalau misalkan mau ngukur Fibonacci sell gitu. Nah, kalau sel saya nggak pakai Fibonacci untuk selnya ya. Untuk selnya Oh, ini saya nggak pakai Fibonacci loh ya. Jangan salah. Nah, untuk sel tadi di sini saya tidak pakai Fibonacci. Kalau targetnya saya sering banget pakai Fibonacci karena Fibonacci itu keunggulannya ya memang memang yang namanya Fibonacci itu indikator yang fungsinya itu untuk ngukur. Nggak ngukur apa? Ngukur penurunan, ngukur kenaikan. Jadi lebih sering saya gunakan untuk target, target sama mungkin pertimbangan untuk SL itu oke. Tapi untuk entry saya nggak pakai Fibo, jarang banget pakai Fibo. Entry-nya bukan bantuan Fibo oke, tapi untuk entry tadi di sini bukan karena Fibo. Karena ini alasannya kalau teman-teman tanya alasannya ya, dia downtrend. Pertama itu, kedua tadi saya udah jelaskan juga kan kita ada tarik trendline ya. Ini itu udah di breakout. Berarti apa? Ini ada lintasannya nih, ada lintasannya ditembus ke bawah, berarti masih kuat turun. Ini berarti masih kuat turun. Nah, cuman tadi dia sebelum turun ngambil ancang-ancang dulu. Begitu ada konfirmasi turun lagi di sini. Nah, saya masuk. Jadi bukan karena Fibo, karena price actionnya atau struktur harganya. Begitu ini turun, nah TP-nya saya ukur Fibo. Jadi dapat target yang oke kan, dia turun tertahan. Gitu. Itu. Jadi Fibonya jangan dibalik-balik. Nanti malah bingung sendiri tariknya dibalik-balik. ya Panglima, makasih ya. Siap, siap, sama-sama, sama-sama. Ya ini lumayan juga nih. Modal 400 sekian, 500 ribu ya. Langsung genep lagi 1 juta. Hmm, cari peluang lagi. Untuk sekarang di support ya, jadi belum entry. Belum entry dulu. Kalau lihat kondisi ini sebenarnya turunnya ini bisa bisa jadi ini teman-teman bisa jadi triggernya dia untuk lanjut downtrend jangka panjang. Saya Outlooknya clear Panglima. dulu. Gimana? Outlooknya untuk time frame besar. Outlooknya SAO. untuk time frame besar. Oke. Outlook untuk time frame besar. Kalau di time frame besar ya, kalau di time frame besar ini saya masih lihat secara teknikal itu trigger utamanya, pemicunya dia turun itu karena double top. Ya, yang sempat kemarin-kemarin kita nggak sabar tunggu double topnya terbentuk kan. Masih masih di sini udah kita udah ini berasa cenayang cenayang aja nih. Double top gitu. Walaupun akhirnya terbentuk juga. Nah, akhirnya terbentuk juga drop, target dropnya juga sesuai. Habis kemarin drop dia ada pantulan naik, turun lagi. Dan kalau tanya outlook jangka panjang ya ini masih kuat turun. Dari sudut pandang saya kondisi sekarang masih kuat turun dan bisa turun sampai next next supportnya di sini sangat memungkinkan ya. Masih sangat memungkinkan ke 3946 sorry 3947 lah. 3947 untuk kondisi sekarang ya. 3947 atau bahkan kita coba ukur nih sini pakai Fibo. Nah, jadi Fibo itu untuk ngukur-ngukur 3947 ini jadi area target. Hmm, 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 hmm. Ya ini kita coba buat outlook jangka panjang dulu ya karena memang belum ada secara scalpingnya belum ada peluang yang cukup bagus. Ya ini kalau dari saya ini jadi target next targetnya penurunannya. Kemungkinan besar akan tertahan di sini. Entah dia sideways atau ada pantulan naik, koreksi. Tapi area biru di sini di 3973 ini sampai 3946 ini bisa jadi target penurunan. Kalau ini di breakout, kalau memang kuat turun bisa aja nih dia turun langsung tembus, ya next targetnya lagi ke sini.
ke area ini. Udah sesederhana ini aja. Outlook-nya ya, maksudnya nggak terlalu banyak garis macam-macam. Itu. Siap-siap. Terima kasih Panglima. Siap, sama-sama. Eh, Mm-mm. Gimana Izin nih, les Mas? dulu, Bos. Siap, siap, siap. Yang mau live dulu ini udah cukup malam juga. tak izin live dulu ya. Pulang dulu. Kangen anak. Oke, siap. Ya, terima kasih buat malam ini. Siap. Sama-sama. Saya tunggu ini sih. Ini kalau breakout saya ada plan nge-sell lagi. Saya nge-sell lagi. Saya nge-sell lagi ya. Saya nge-sell lagi SL-nya di sini. Dah, ini jadi bekal penghantar tidur ini. Bekal malam ini nih. Bekal transaksi ya. Berbekal transaksi yang sekarang masih floating nih. SL-nya saya taruh di 4045,20. Nah, kalau ini pakai SL karena sudah profit, jadi ketahanan modalnya cukup ya lumayan lah ketahanan modalnya untuk nahan transaksi ini. TP-nya saya taruh di 402680. 402680. Ini untuk TP. Dah, saya setup seperti ini. Ini kalau ternyata naik lagi ya berarti dia setelah ada drop jauh seperti ini sideways lagi dia. Antara sideways lagi atau bisa koreksi naik lagi. Bisa koreksi naik lagi dan bisa cukup dalam koreksinya teman-teman. Apa kenaikannya bisa cukup tinggi maksud saya ya. Kenaikannya bisa cukup tinggi. Kalau sampai ini di breakout lagi. Jadi saya masuk lagi ambil sell ya. Ambil peluang sell. Ini jaraknya berapa sih ini? Hampir 1000 poin ya. Saya nggak sampai tapi. Oke. Oke, teman-teman. Tidur nyenyak lah kita malam hari ini. Ini berkah dari akun Charity ini. Oke, nggak sampai 1 menit lagi. Lagi-lagi ya, nggak sampai 1 menit. Saya close ya. Sudah ke area TP, saya close dulu ya. Kita tidur nyenyak. TP lagi sebelum kita end live hari ini. Thank you Panglima. Sampai area TP. Happy cuan. 1 menit. Tuh, kena TP tuh. Tuh. Ya. Saya kasih penutupnya TP 2 kali. Kita beri tahu market. Kita kasih paham ini. Oke. Setelah ya untuk tadi yang masih loss lumayan recovery ya. Jos lah. Ya itu tadi eh live trade malam hari ini dan juga start akun Charity. Untuk malam hari ini saya rasa dari saya cukup dulu teman-teman. Kita perlu batasi juga, perlu istirahat, perlu berkumpul lagi bersama keluarga. Besok mungkin sebagian dari kita pagi perlu lanjut kerja juga. Ya, jadi malam hari ini dari saya cukup sekian dulu. Mungkin dari Prof, Kalimas Cahya atau Pendekar ada yang mau ditambahkan dulu? Dari saya dulu mungkin terima kasih teman-teman yang sudah ikut bergabung ya di live trade malam hari ini. Seperti inilah dinamika trading dan terima kasih juga teman-teman menjadi saksi mengawali lagi ya perjalanan akun Charity ya. Semoga bisa membawa kebaikan buat kita semuanya. Itu saja mungkin dan jangan lupa selalu reminder besok siang masih ada live trade, malam ada live trade. Kita bisa cari peluang lagi bareng sama Pangli, sama Pendekar dan Jumat ada live trade news. Yang tanya IE bisa hubungi tadi ya nomor yang sudah dicantumkan dan kita juga ada webinar 2 minggu sekali hari Kamis. Yang kepo silahkan
ikuti webinarnya. Itu aja mungkin dari saya Panglima. Thank you banget teman-teman. Mantap. Dari Kalimas Cahya gini. Lanjut Pak. Oke siap Pak. Oke. Ini cukup kode-kode nih. Jadi standby ya. Standby karena apa? Kita saksikan bareng tim juga di sini start tadi. Ternak akun charity. Oke. Dari pendekar cukup juga ya. Sepertinya cukup juga ini, belum ada respon. Tiduran. Ini enggak, biasanya ini ditinggal ambil minum atau pas ke kamar mandi ini biasanya gini nih. Lagi main sama roti mungkin. Lagi main nggak apa-apa ya. Lagi makan roti itu loh bahaya. Jangan sampai, jangan sampai. Jangan sampai lah, jangan sampai. Oke. Sekali lagi terima kasih banyak, terutama yang sudah nemenin sampai kita closing malam hari ini cukup panjang ya. Kita bertemu lagi besok. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya mewakili tim NS pamit undur diri. NS Street, konsisten anytime, anywhere.